Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-17. Perjuangan dan masa lalu kelam sang istri. Elsa duduk di kursi panjang yang menghadap sebuah danau. Semilir angin sore membelainya, memberikan kesejukan di saat hatinya terasa sesak. Air matanya terus menetes. Pikirannya menuju saat dia masih menjadi seorang anak kecil. Hidup bertiga bersama Anto dan Ina kedua orang tuanya. Saat itu, Elsa mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. "Siapa wanita itu, Bang?" tanya Ina setengah berteriak. Isak tangis Ina terdengar oleh Elsa yang sedang mengerjakan tugas sekolah di kamar. Elsa bangkit dari duduknya, lalu membuka pelan pintu kamar. Hingga pintu itu sedikit terbuka. Elsa diam-diam mengintip kedua orang tuanya yang sedang bertengkar itu. Elsa penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Dilihatnya sang ibu yang matanya mulai mengembun. "Halah, kamu tidak perlu tahu siapa dia." Anto mencoba pergi. Karena tidak ingin terus ditanya oleh Ina tentang wanita yang menjadi selingkuhannya itu. Ina menarik tangan kanan Anto. Ina mencoba mencegah suaminya itu. "Aku perlu tahu siapa wanita itu. Apakah dia wanita simpananmu, Bang?" Elsa tidak mengerti maksud dari pertengkaran kedua orang tuanya. Apa maksud ibu tentang wanita simpanan? Anto membalikkan badan. Lalu, menatap tajam istrinya itu. "Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu tidak akan terima." Hati Ina begitu perih saat mendengar pengakuan suaminya itu. Tidak disangka olehnya, Anto dengan tega berselingkuh. Tanpa memikirkan bahwa Anto sudah berkeluarga. Air mata mengalir deras membasahi pipi Ina. Sedangkan, Elsa merasa sedih dan tidak tega melihat ibunya menangis. Meskipun, dia belum mengerti maksud pertengkaran di antara Anto dan Ina. "Tega kamu, Bang. Kenapa kamu bisa melakukan itu?" "Karena aku sudah tidak cinta dan sudah bosan bersamamu." Anto segera keluar. Anto malas berbicara dengan Ina. Elsa keluar dari kamarnya. Lalu, mendekati Ina yang air matanya semakin deras. "Ibu, kenapa ayah berkata tidak cinta dan sudah bosan kepada ibu?" Ina tidak menjawab pertanyaan Elsa. Ina lebih memilih masuk ke kamarnya. Lalu, mengunci pintu kamarnya. Elsa semakin bingung kepada kedua orang tuanya. Hari demi hari berlalu. Pertengkaran terus terjadi di antara Anto dan Ina. Bahkan, Anto sampai membanting barang apapun di rumah. Elsa merasa ketakutan. Elsa duduk di lantai kamarnya seraya memeluk lutut. "Sudah kubilang, aku sudah tidak cinta lagi kepadamu, Ina. Kamu tidak boleh melarangku dekat dengan wanita lain, mengerti?" Anto berkata begitu keras. Lalu, dibantingnya gelas kaca. "Apa kurangku, Bang? Aku selalu melakukan kewajiban sebagai istri dan ibu. Tapi kenapa kamu malah berkhianat?" "Kenapa, Bang?" "Karena Ria lebih menarik dan lebih muda. Aku lebih suka bila berada di dekatnya." Elsa bingung dengan nama wanita yang disebut ayahnya. "Siapa Ria?" "Memang lelaki kurang ajar kamu, ya, Bang." Ina akan melayangkan tamparan kepada Anto, tapi Anto bisa mencegahnya. Lalu, Ina didorong hingga terjatuh. Elsa terkejut mendengar teriakan ibunya. Elsa memilih keluar dari kamar dan mendekati ibunya. "Ayah, kenapa ibu jatuh? Apakah ayah yang menjatuhkan ibu?" Elsa bertanya pelan. Ada rasa takut saat memandang wajah Anto yang sedang marah. "Karena ibumu yang pertama akan menamparku." Anto memilih keluar dan tidak memedulikan Ina. Setelah kejadian itu, Elsa sedikit takut kepada ayahnya. Apalagi, pertengkaran terus terjadi setiap kali Anto di rumah. Elsa terus kepikiran dengan masalah kedua orang tuanya. Hingga dia sering melamun dan tidak fokus saat di sekolah. Elsa yang biasa mendapatkan nilai bagus, jadi turun drastis. Saat istirahat tiba, Elsa lebih memilih sendiri dan menangis di kelas. Saat itu umurnya masih 10 tahun. Di perjalanan sepulang sekolah, Elsa mendapati Anto sedang duduk berdua dengan Ria di depan warung kopi. Mereka terlihat begitu akrab. Sesekali, Anto membelai kepala Ria. Elsa berjalan mendekati warung kopi itu. "Ayah."
Anto menoleh kepada anak kecil yang masih mengenakan seragam merah putih itu. Mau apa kamu ke sini? Ayah, siapa bibi itu? Elsa menunjuk Ria yang dari sorot matanya tidak menyukai Elsa. Calon ibu barumu. Anto tertawa setelah menjawab pertanyaan Elsa. Elsa menggeleng cepat. Aku tidak mau punya ibu baru. Terserah kamu saja. Yang jelas, ayah akan menikah dengannya. Ayah jahat. Elsa berlari pulang dengan derayan air mata yang begitu deras. Tidak dipedulikannya para tetangga yang bertanya alasan dia menangis. Setelah pertemuan itu, Elsa mengerti kenapa kedua orang tuanya selalu bertengkar. Elsa pun mengerti maksud dari wanita simpanan. Elsa sering mendapati ibunya menangis dan itu membuatnya semakin kepikiran. Hatinya pun merasa ikut hancur. Hingga hari terus berganti, Anto memilih untuk bercerai dengan Ina. Ina dan Elsa diusir dari rumah. Anto beralasan, Ria tidak ingin Elsa ikut dengan ayahnya. Karena sudah dibutakan cinta, Anto menuruti keinginan Ria. Elsa semakin membenci ayahnya. Tidak disangka Anto yang dulu begitu baik dan tidak pernah kasar, kini dengan tega mengusir dirinya dan ibunya. Ina memilih tinggal di rumah orang tuanya. Saat itu, Oti, ibunya Ina, masih hidup. Oti begitu sedih mendengar apa yang sudah dilakukan Anto kepada putri dan cucunya. Karena rumah Oti berbeda kabupaten dengan rumah Anto, akhirnya Elsa harus pindah sekolah. Setelah Ina resmi menjadi janda, dia semakin menutup diri. Kesedihan itu terus dirasakannya. Hingga dia melampiaskan kepada Elsa. Saat itu, Ina demam. Elsa berniat mengompres Ina. Namun, niat baik Elsa ditolak mentah-mentah. Pergi kamu. Elsa terkejut. Kenapa, Bu? Aku ingin mengompres ibu. Aku tidak suka melihatmu, Elsa. Ina berkata dengan nada menekan. Tangan kanannya memegang kepala. Karena terasa sakit. Kenapa ibu tidak suka melihatku? Anak kecil yang kurus itu mulai meneteskan air mata. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, terkadang Elsa kurang nafsu makan. Elsa tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa hubungan kedua orang tuanya harus berakhir. Karena wajahmu itu mirip dengan si pengkhianat yang tindakannya seperti kesetanan itu. Oti yang sedang melipat pakaian, segera menuju kamar Ina. Bawa anak itu keluar, Bu. Aku muak melihat wajahnya yang mirip si pengkhianat itu. Astagfirullah. Istighfar Ina. Elsa itu darah dagingmu. Ina terus memegang kepala. Sakitnya bertambah. Oti mendekati Ina seraya membawa kompresan dari tangan Elsa. Kamu jangan marah-marah makanya. Oti meletakkan handuk kecil ke dahi Ina. Suruh anak itu pergi. Gara-gara dia aku jadi tambah sakit. Ina terus memegang kepalanya. Matanya mengedip lebih lama. Oti memberi kode kepada Elsa, berupa anggukan pelan, agar Elsa mau keluar. Elsa berlari ke kamar Oti. Elsa memang tidur bersama Oti. Karena Ina lebih memilih tidur sendiri. Elsa duduk di tepi kasur lantai seraya memeluk lutut. Bahunya berguncang keras. Air mata terus mengalir deras. Hatinya begitu nyeri. Tidak disangka olehnya, sang ibu bisa bersikap seperti itu. Padahal, dia adalah anak kandungnya. Oti pun keluar dari kamar Ina. Lalu, mencari Elsa. Setelah mendapati sang cucu di kamarnya, langsung didekap anak kurus yang malang itu. Sudah, jangan menangis. Ibumu hanya sedang sakit dan belum bisa melupakan ayahmu. Jadi, dia bersikap seperti itu kepadamu. Ada rasa sesak di hati Oti melihat penderitaan cucunya itu. Elsa hanya bisa menangis dan masih sulit untuk berbicara. Oti langsung mengusap sudut matanya. Ingin dia pun ikut menangis. Namun, khawatir Elsa menjadi tambah sedih. Nanti besok kamu libur sekolah bukan? Oti mencoba membuat Elsa tidak memikirkan perkataan Ina. Elsa mengangguk pelan. Bagaimana kalau kamu ikut nenek belanja ke pasar? Nanti, pulangnya nenek beliin es potong. Mau? Elsa menatap Oti. Lalu, mengangguk cepat. Mau nek? Oti tersenyum. Dihapusnya air mata Elsa. Jangan sedih lagi ya. Nanti besok kita ke pasar.
Keesokan harinya, Elsa mengintip ibunya dari balik tirai pintu kamar Ina. Elsa ingin tahu keadaan Ina. Oti memegang bahu Elsa. Ibumu sudah lebih baik dari sebelumnya. Hati Elsa merasa lega. Rasa khawatir itu sudah berkurang. Ayo, kita ke pasar, ajak Oti seraya tersenyum. Elsa mengangguk cepat. Mereka pun pergi ke pasar berjalan kaki. Elsa begitu senang. Setelah 20 menit berlalu, mereka sampai di tempat yang dituju. Oti belanja ketan, kelapa, dan berbagai macam bumbu. Oti biasa berjualan ketan serundeng. Berjualan mulai pukul 1 siang. Pandangan Elsa menuju salah satu tas sekolah berwarna merah muda yang menggantung di depan sebuah toko tas. Tas yang menurutnya sangat bagus. Ingin sekali dia membeli tas itu, tapi uang tabungannya dipilih untuk membeli keperluan sekolah yang lain. Lagian, tas yang biasa untuk sekolah masih bisa dipakai. Semenjak Anto dan Ina bercerai, Anto tidak lagi memberi uang untuk kebutuhan Elsa. Karena Ria memang melarang suaminya itu. Padahal, Anto masih memiliki kewajiban membiayai kebutuhan Elsa. Meskipun, dia sudah bercerai dengan Ina dan sudah menikah dengan Ria. Ayo, tinggal beli es potong, ajak Oti yang sudah selesai belanja. Elsa mengangguk. Lalu, mereka berjalan menuju salah seorang penjual es potong. Mau yang rasa apa, Dek? Tanya penjual itu. Anggur. Elsa menunjuk es potong warna ungu. Penjual itu memotong es, lalu es itu ditusuk. Cuma satu saja, tanya Oti setelah Elsa menerima es potong itu dari penjualnya. Elsa mengangguk. Kalau mau lagi, boleh satu lagi. Oti tersenyum kepada Elsa yang sedang menjilati es potong. Mata Elsa berbinar-binar. Mau Nek? Satu lagi ya, Bang. Oti memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanannya. Boleh. Mau rasa apa, Dek? Melon. Elsa menunjuk es potong warna hijau muda. Setelah penjual itu memberikan yang Elsa pinta, akhirnya Oti memberikan uang kepada penjual itu. Mereka akhirnya pulang menggunakan becak. Belanjaan Oti cukup banyak. Karena itu untuk beberapa hari ke depan, agar tidak setiap hari pergi ke pasar. Di perjalanan, Elsa menawarkan Oti es potong rasa melon yang belum dimakan. Namun, Oti menggeleng. Sudah buat kamu saja. Kamu jangan sedih lagi ya. Elsa mengangguk seraya tersenyum. Hatinya cukup senang dapat ikut ke pasar dan dibelikan 2 buah es potong. Hari demi hari berganti. Ina mulai bersikap dingin kepada Elsa. Setiap kali melihat wajah Elsa, hatinya kembali terluka dan teringat terhadap pengkhianatan Anto. Ina bekerja menjadi pembantu di rumah seorang juragan ayam di sana. Berangkat pagi, pulang sore. Selama bersama Oti, Elsa merasa cukup tenang. Oti selalu berbuat baik kepadanya di saat sang ibu selalu bersikap dingin. Oti pun menyemangati Elsa agar kembali belajar dengan sungguh-sungguh. Perlahan, Elsa yang tadinya tidak fokus belajar hingga berdampak nilainya jelek, kini perlahan mulai membaik. Terkadang, Oti menemani Elsa belajar. Meskipun, dia sudah mengantuk. Belajarlah yang rajin, supaya kamu jadi orang yang pintar dan sukses. Oti membelai kepala Elsa. Elsa yang sedang membaca buku, menoleh ke sang nenek. Iya, Nek. Nanti kalau aku sukses, aku ingin ngebahagiain nenek dan... Dan siapa? Ibu. Elsa menjawab lirih. Amin. Nenek yakin, nanti kalau kamu sudah besar, kamu menjadi orang yang sukses dan hidupmu bahagia. Oti mendekap sang cucu. Tidak terasa air matanya menetes. Sigap, dia langsung menghapus air mata. Hari terus berganti. Hingga Elsa kini menginjak bangku SMP. Oti sudah sakit-sakitan. Karena itulah dia berhenti berjualan. Hingga sakitnya semakin parah. Oti berpesan kepada Ina, agar dia bisa merawat Elsa dengan baik. Oti pun meminta Ina untuk tidak melampiaskan rasa marahnya kepada Elsa. Sayangi dia, nah. Elsa sudah kehilangan kasih sayang ayahnya, jangan sampai dia pun kehilangan kasih sayang ibunya, pesan Oti yang terbaring di sebuah kasur lantai. Ina tidak menjawab sepatah kata pun. Dari lubuk hatinya, dia memang sayang kepada Elsa.
Namun, setiap kali melihat wajah Elsa, ingatannya kembali pada Anto. Elsa. Oti meminta Elsa mendekat. Lalu, dipegangnya tangan kanan gadis itu. Belajar yang rajin ya. Tetap sayangi dan hormati kedua orang tuamu. Semoga kamu selalu mendapatkan kebahagiaan. Itulah pesan-pesan terakhir Oti. Hingga ajalnya tiba. Hati Elsa merasa sangat hancur. Salah seorang yang sangat disayangi sekaligus orang yang selalu ada di saat dia sedih, harus lebih dulu pergi untuk selamanya. Tidak ada lagi yang menghibur dan menyemangatinya. Bagaimana dengan Ina? Sang ibu tetap saja bersikap dingin. Di saat Elsa sakit, Ina hanya memberi obat saja. Tanpa menemani sang putri. Sekuat hati, Elsa harus menerima apa yang Ina lakukan. Hingga dia selesai ujian sekolah di SMP, Ina memintanya tidak perlu melanjutkan sekolah. Karena terkendala biaya. Kalau mau lanjut, minta Anto untuk membiayainya. Elsa memaksakan diri pergi ke rumah sang ayah. Sesampainya di sana dan mengutarakan keinginannya, bukan persetujuan yang didapat. Namun, tolakan dari Anto dan Ria. Lebih baik kamu kerja saja. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Paling ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Ria berkata begitu lantang. Anto hanya diam saja melihat tindakan istrinya itu kepada sang putri sulung. Lagian, kebutuhan kami itu banyak. Ayahmu juga sudah punya anak dari saya. Tanggung jawabnya sudah kepada keluarga barunya. Jadi, mending kamu pergi saja sana. Percuma ngemis-ngemis ke sini. Mata Ria melotot kepada Elsa. Betul kata Ria. Lagian, ayah mau memperbesar kios beras. Jadi, mendingan kamu tidak usah melanjutkan sekolah. Wanita itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, ucap Anto seperti tidak ada rasa bersalah karena tidak mau bertanggung jawab kepada putri sulungnya itu. Bagai tertimpa runtuhan bangunan, hati Elsa langsung berdarah saat itu juga. Nyeri di hatinya luar biasa. Baiklah kalau ayah tidak ada uangnya. Aku tidak akan memaksa. Ya sudah, pergi sana, usir Ria yang memandang rendah kepada Elsa. Elsa pun menghampiri sang ayah untuk mencium punggung tangannya. Elsa ingat dengan pesan Oti yang mengharuskannya tetap sayang dan hormat kepada orang tua. Saat Elsa mau mencium punggung tangan kanan Ria, justru Ria menolaknya. Sudah pergi sana. Elsa berjalan keluar disertai derayan air mata yang tidak ada hentinya. Pulang menggunakan bus. Air matanya tetap berjatuhan. Elsa turun di pasar. Elsa melewati sebuah warung makan yang begitu ramai. Perutnya merasa lapar. Masih ada uang sisa yang bisa dia gunakan untuk membeli nasi beserta lauknya. Elsa harus mengantri, karena warung makan itu sangat ramai. Elsa melihat seorang lelaki parubaya seperti kewalahan membereskan piring dan gelas kotor di meja. Sepertinya paman kewalahan, tebak Elsa yang mencoba membantu lelaki itu. Iya, Dek. Kalau aku mencoba bekerja di sini boleh atau tidak ya? Aku sangat butuh uang untuk melanjutkan sekolah batin Elsa. Paman, kalau aku bekerja di sini boleh? Aku bisa mencuci piring dan beres-beres. Elsa tersenyum kepada lelaki paruh baya itu. Coba kamu bicarakan sama istri saya saja ya. Istri saya yang sedang melayani pembeli. Elsa mendekati Retno, istri lelaki itu, yang sedang membungkus sayur asam di plastik. Elsa pun mengutarakan keinginannya untuk bekerja di sana. Namun, apabila sudah masuk waktu sekolah dia akan bekerja sepulang sekolah. Tidak mengapa bila bayarannya tidak sepenuhnya. Karena dia membutuhkan uang untuk biaya sekolah. Warung makan ini tutup pukul 8 malam. Kalau kamu menginap di sini bagaimana? Kebetulan belakang warung ini, rumah saya. Ada kamar kosong juga. Kamu mau? Elsa berpikir terlebih dulu. Kalau menginap, dia akan jarang sekali bertemu dengan ibunya. Pagi sekolah, dan bekerja setelah pulang sekolah sampai malam. Bersambung.